Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang dengan nama Anugrah Ahmad Armanto, 2 Firdaus Dharma Putra, 3 Tegar Afandi. Kami akan menjelaskan tentang pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkungan masalah tersebut. Tujuan pohon keputusan mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik. Dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut, menganalisis nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecah masalah. Definisi pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecah masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor memungkinkan probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Tahapan 1. Definisikan dan rinci masalah secara jelas. 2. Gambarkan struktur dari pohon keputusan. 3. Tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. 4. Tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. 5. Selesaikan masalah dengan menghitung IMV atau EOL. Ini adalah contoh dari pohon keputusan. Penetapan nilai payoff. Tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu tiap rangkaian alternatif dan keputusan akan menghasilkan suatu nilai payoff tertentu yang dituliskan di ujung tiap cabang pada pohon keputusan. Dengan demikian, untuk menentukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada, pertama-tama harus ditentukan nilai payoff dari setiap alternatif. Penetapan nilai kemungkinan peluang. Setiap alternatif kemungkinan harus ditentukan nilai peluangnya. Penetapan nilai peluang dari setiap kejadian ditentukan secara subjektif. Nilai kemungkinan subjektif didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, dokumen perusahaan, hasil-hasil penelitian, dan data-data resmi. Manfaat membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga mengambil keputusan akan lebih menginterpretasi solusi dari permasalahan, mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Contoh studi kasus. Pada suatu hari saya akan pergi ke kantor, tetapi ternyata awan tebal pertanda akan turun hujan. Saya akan memutuskan membawa payung atau tidak. Setiap keputusan atau tindakan menimbulkan dua kemungkinan kejadian yang tidak pasti, yaitu hujan atau tidak hujan, mengakibatkan hasil baik yang dapat memuaskan walaupun mengecewakan. Misalnya, memutuskan membawa payung ternyata hujan. Tentu saja keputusan ini tepat dan memuaskan sebab saya tidak akan basah kuyup. Sebaliknya kalau tidak hujan, saya akan kerepotan. Bahkan mungkin ditertawai kawan-kawan sebab tidak hujan membawa payung. Sekarang seandainya saya memutuskan tidak membawa payung dan ternyata hujan, akibatnya saya akan basah kuyup dan kecewa. Akan tetapi seandainya tidak hujan, keputusan ini tepat sekali sebab saya tidak repot. Cerita berikut ini jika digambarkan akan diperoleh bentuk diagram pohon keputusan seperti gambar di bawah ini.
Ini adalah contoh gambar studi kasus. Simpulan alternatif hujan. Kalau kita membawa payung saat hujan, kita tidak akan basah. Jika tidak hujan, kita akan kerepotan membawa payung. Jika kita bawa payung saat hujan, maka kita akan kebasahan. Jika tidak hujan, maka kita tidak akan kerepotan membawa payung. Kesimpulan, dapat dilihat bahwa menggunakan pohon keputusan sebagai subprotol dalam menganalisis suatu masalah, mengambil keputusan dapat sangat membantu kita dalam melakukan pengambilan keputusan. Kegunaan pohon keputusan yang dapat melihat berbagai macam alternatif keputusan-keputusan yang dapat kita ambil serta mampu memperhitungkan nilai-nilai dari faktor-faktor yang mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut adalah sangat penting dan berguna, karena membuat kita dapat mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan untuk kita ambil. Pohon keputusan juga dapat dipergunakan untuk memperhitungkan dan melakukan list terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul dalam suatu alternatif pemilihan keputusan. Selain itu, pohon keputusan juga dapat dipakai untuk memperhitungkan beberapa nilai suatu informasi tambahan yang mungkin kita perlukan agar kita dapat lebih mampu dalam membuat suatu pilihan keputusan dari suatu alternatif keputusan yang ada. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.